Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Dunia Samar Channel. Pada kesempatan kali ini, channel ini akan berbagi video mengenai Haromah Imam Lapeo dari Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Di sebuah kampung kecil di Tanah Mandar, Sulawesi Barat, lahir seorang anak yang kelak akan dikenal sebagai Imam Lapeo, sosok ulama sufi yang karismatik dan berpengaruh. Nama aslinya adalah Junaihin Namli. Namun ketika ia menjadi murid dan memperoleh ilham serta pengetahuan dari para ulama besar, namanya pun diubah menjadi Muhammad Tahir. Perjalanan hidup beliau dimulai dari lingkungan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Ayahnya, Haji Muhammad bin Abdiden Tuatapakarim bin Abba Talha, seorang penghafal Al-Quran, menanamkan kecintaan terhadap kitab suci sejak dini. Di rumah itu, setiap hari penuh dengan bacaan ayat-ayat suci yang disampaikan dengan penuh penghayatan. Hal ini kemudian diwariskan juga oleh kakeknya, Abdul Karim, yang dikenal dengan sebutan Saparaja atau Kanebuta, yang juga merupakan seorang penghafal Al-Quran. Kehidupan keluarga Junaihin selalu dipenuhi oleh suasana religius dan kesederhanaan. Ibunya, Siti Rajiah, yang berasal dari keturunan Hadat Tenggelang di Kecamatan Campalagian, menanamkan nilai-nilai keikhlasan, kasih sayang, dan kepekaan sosial kepada putranya. Meskipun silsilah dari pihak ibu tidak sekomprehensif silsilah paternalistik, namun nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan yang diwariskan tetap memberikan dasar kuat bagi perjalanan hidupnya. Sejak kecil, Junaihin sudah tampak berbeda. Ia memiliki kecerdasan spiritual yang melebihi anak seusianya. Ketertarikannya pada ilmu agama membuatnya sering mendampingi para ulama di kampungnya, terutama para penghafal dan para guru yang datang dari berbagai penjuru. Tak hanya belajar secara informal di lingkungan rumah, Imam Lapeo juga mendapatkan bimbingan dari para guru di kampungnya. Guru-guru yang berasal dari berbagai daerah seperti Pambusuang, Pulau Salemo di Pangkep, hingga Parepare turut memberikan kontribusi dalam pembentukan keilmuan beliau. Di antara semua guru itu, sosok Habib Alwi bin Sahal Jamalulail memiliki pengaruh yang sangat besar. Habib Alwi, yang dikenal sebagai tokoh sufi, sekaligus penghubung tradisi Ahlul Bait, mengajarkan ilmu tasawuf dan hakikat kehidupan kepada para muridnya. Melalui pendekatan yang mendalam dan penuh kasih sayang, beliau membimbing Junaihin untuk menyelami makna keilmuan yang lebih dalam, bukan hanya sekedar hafalan atau ritual formal. Bimbingan intensif dari Habib Alwi membawa perubahan besar dalam kehidupan Junaihin. Setiap pertemuan dengan sang guru adalah pelajaran yang membuka cakrawala baru tentang makna kehidupan dan hakikat alam semesta. Di bawah bimbingan beliau, Junaihin belajar memahami esensi tasawuf, ilmu yang tidak hanya mengajarkan tentang ritual ibadah, melainkan juga tentang perjalanan batin, pemurnian hati, dan pencapaian kesucian jiwa. Dengan pendekatan yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan, Habib Alwi mengajarkan bahwa keilmuan sejati harus diimbangi dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, agar ajaran-ajaran suci tidak hanya menjadi teori belaka, tetapi juga tercermin dalam perilaku nyata. Selain ilmu-ilmu tasawuf, Junaihin juga mendalami ilmu fiqh, hadits, dan berbagai cabang keilmuan Islam lainnya. Pengaruh dari lingkungan keluarga yang kental dengan tradisi keagamaan membuatnya selalu haus akan pengetahuan. Tak jarang, ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca kitab-kitab klasik dan mendengarkan ceramah para ulama yang datang dari berbagai daerah. Tradisi lisan yang kuat di Tanah Mandar turut membantu menyebarkan ilmu dan pengalaman spiritual yang dialaminya, sehingga setiap kisah dan pelajaran yang ia peroleh tersimpan rapi dalam ingatannya. Kampung Pambusuang, sebagai tanah kelahiran tokoh-tokoh penting di Tanah Mandar, menjadi latar belakang awal yang kaya akan nilai budaya dan tradisi keislaman. Disinilah, di tengah lingkungan yang sederhana namun penuh semangat dakwah, Junaihin tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan tekun mencari kebenaran.
Perpaduan antara nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam yang murni memberikan landasan kuat bagi perjalanan spiritualnya. Lingkungan sekitar yang juga kerap kali diwarnai oleh cerita-cerita mistis dan kepercayaan leluhur turut memberikan warna tersendiri dalam perjalanan keilmuannya. Meski lahir di lingkungan yang sederhana, Junaihin selalu bermimpi besar untuk membawa cahaya kebenaran kepada umat. Impian itu semakin menguat ketika ia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan berbagai bentuk kebodohan dan keterbelakangan yang harus diatasi. Dari situlah terpupuk keinginan kuat dalam dirinya untuk mengabdikan ilmu dan pengalamannya kepada masyarakat. Ia menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mendapatkan pencerahan dan perubahan hidup melalui ilmu pengetahuan dan bimbingan spiritual. Perjalanan panjang dalam menimba ilmu tidak selalu mudah. Junaihin menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bentuk ujian mental maupun fisik. Meski demikian, keuletan dan keikhlasan hatinya membuatnya mampu menyerap setiap ajaran yang diberikan. Setiap detik yang dihabiskan dalam belajar dan berzikir, ia menapak langkah demi langkah menuju kesucian batin. Setiap kata dan gerak dari para ulama yang membimbingnya mengukirkan kesan mendalam, membentuk pola pikir dan hati yang mampu menyatu dengan keagungan alam semesta. Di balik kesederhanaan hidupnya, tersimpan tekad baja untuk menyebarkan ilmu yang telah diperoleh. Keluarga dan masyarakat di sekitarnya menjadi saksi bahwa pendidikan spiritual bukan hanya sekadar ritual formal, melainkan sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika, pengorbanan, dan keikhlasan. Dari lingkungan inilah, Imam Lapeo mendapatkan fondasi yang kokoh untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya, yang kelak menginspirasi banyak orang hingga ke pelosok negeri. Perjalanan pendidikan spiritual Junaihin, yang kemudian dikenal sebagai KH Muhammad Tahir, merupakan kisah tentang pencarian jati diri, pengorbanan, dan pengabdian. Ia berhasil mengubah dirinya menjadi sosok yang tidak hanya dikuasai ilmu-ilmu agama, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap aspek kehidupan. Kisah hidupnya ini, yang dimulai dari sebuah kampung kecil di Tanah Mandar, kemudian menjadi inspirasi bagi banyak generasi, membuktikan bahwa pendidikan dan bimbingan spiritual yang tulus dapat mengubah dunia, meski dimulai dari kesederhanaan yang luar biasa. Di tengah perjalanan mencari ilmu, masa-masa asrama dan pengasingan diri, halwat menjadi ujian nyata bagi para murid yang hendak mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Bagi KH Muhammad Tahir, masa itu merupakan titik balik yang menandai kelulusan dalam pencapaian ilmu gaib dan hakikat. Di bawah bimbingan Habib Alwi bin Sahal Jamalulail, sang guru yang penuh kasih dan tegas, beliau menghadapi serangkaian ujian batin yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan keimanan. Suasana halwat yang penuh sunyi dan keterasingan dari keramaian dunia menciptakan medan ujian yang keras. Di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, para murid diajak untuk menyepi dan merenungkan hakikat hidup serta kehadiran Tuhan dalam setiap detik keberadaan mereka. Di antara para peserta, hanya satu nama yang tampak mampu bertahan menghadapi segala cobaan itu, Muhammad Tahir. Ujian itu bukan sekedar ritual, melainkan momen untuk menguji sejauh mana seorang murid telah menginternalisasi ajaran-ajaran sufi. Habib Alwi sebagai sang pembimbing, dengan penuh perhatian mengamati setiap gerak-gerik para murid. Ia mengetahui bahwa hanya mereka yang telah mampu mengosongkan hati dan menghilangkan ego yang dapat menyerap ilmu yang sesungguhnya. Di tengah kesunyian dan keheningan malam yang diselingi doa dan zikir, ia mengajak murid-muridnya untuk menyelami lapisan-lapisan batin yang tersembunyi. Bagi Muhammad Tahir, ujian itu berlangsung sangat intens. Ia harus menghadapi berbagai cobaan yang datang tanpa peringatan.
dalam situasi yang penuh dengan tekanan spiritual dan psikologis. Hanya satu jiwa yang mampu menghadapinya dengan keteguhan hati. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah keheningan padang gurun yang dingin, Habib Alwi memanggil Muhammad Tahir untuk mengujinya secara langsung. Di hadapan sang guru, ia diminta untuk menanggapi segala bisikan batin, menghadapi ketakutan, dan membuktikan bahwa ia telah mampu melepaskan diri dari belenggu duniawi. Ujian itu tidak hanya menguji kekuatan mental, tetapi juga kemampuan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di balik tabir ilusi dunia. Dalam momen yang penuh keheningan itu, Muhammad Tahir seolah memasuki alam di mana waktu berhenti, dan setiap detik menjadi saksi perjalanan jiwanya menuju kemurnian. Di saat itulah Habib Alwi dengan mata yang penuh kebijaksanaan berkata, "Kamu telah lulus, segala ilmu zohir dan hakikat ada padamu, dan kita bersaudara dunia akhirat." Pernyataan itu bukan hanya sebagai pengakuan terhadap kemampuan spiritual Muhammad Tahir, melainkan juga sebagai ikatan batin yang mengikat kedua jiwa dalam satu perjalanan menuju kebenaran yang hakiki. Hubungan guru dan murid antara Habib Alwi dan Muhammad Tahir menjadi simbol nyata dari penyerahan total diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pencapaian puncak keilmuan tasawuf. Ujian halwat itu memberikan pelajaran yang mendalam bagi Muhammad Tahir. Ia menyadari bahwa segala pengetahuan duniawi hanyalah bayangan dari hakikat yang lebih besar, dan bahwa kunci kesuksesan spiritual terletak pada keikhlasan serta penyerahan diri. Pengalaman itu mengukirkan sebuah titik balik dalam hidupnya. Setelah melewati cobaan yang sulit tersebut, ia mulai menebarkan cahaya ilmu yang telah diperolehnya kepada orang lain, sebagai wujud syukur atas bimbingan para guru yang telah mengantarkannya ke puncak pemahaman batin. Hubungan yang terjalin antara Habib Alwi dan Muhammad Tahir pun semakin erat. Masing-masing pertemuan bukan hanya tentang pengajaran formal, melainkan tentang pertukaran jiwa yang saling menguatkan. Setiap nasihat, setiap wejangan yang disampaikan oleh sang guru mengalir ke dalam hati Muhammad Tahir, membentuk pondasi spiritual yang kokoh. Keberhasilan beliau dalam menghadapi ujian halwat menjadi bukti nyata bahwa tekad dan keimanan yang kuat dapat melampaui batas-batas duniawi. Tidak jarang, dalam keheningan malam yang penuh dengan zikir, Muhammad Tahir merasakan kehadiran sang guru, meski secara fisik tak berada di sisinya. Kenangan tentang setiap kata dan tindakan Habib Alwi menjadi pendorong semangat yang tiada henti, mendorongnya untuk terus maju dalam menapaki jalan kebenaran. Hubungan yang terjalin itu tidak hanya berakhir di ruang halwat, melainkan berlanjut dalam setiap langkah perjuangan dakwah yang akan ditempuhnya kelak. Cerita ujian halwat dan hubungan mendalam antara guru dan murid inilah yang kemudian menjadi dasar bagi segala tindakan dan kepercayaan masyarakat terhadap keagungan spiritual Muhammad Tahir. Ikatan yang telah terjalin di antara mereka menjadi inspirasi bagi generasi penerus, menunjukkan bahwa pencapaian spiritual sejati memerlukan keberanian untuk menghadapi segala cobaan dan keikhlasan untuk menerima segala takdir yang telah ditetapkan. Setiap kata pengakuan dari sang guru tidak hanya mengukuhkan posisi beliau sebagai murid yang berhasil, tetapi juga sebagai penyambung tradisi sufi yang harus terus dijaga dan disebarkan kebenarannya. Pengalaman halwat yang dialami Muhammad Tahir menjadi titik tolak yang mengubah dirinya secara total. Dari seorang anak kampung sederhana, ia berubah menjadi sosok ulama yang mampu menembus batas duniawi dan mencapai kedalaman spiritual yang luar biasa. Ujian tersebut menyadarkan bahwa jalan menuju pencerahan tidak pernah mudah. Namun setiap rintangan yang dihadapi adalah anugerah yang membawa jiwa lebih dekat kepada Sang Pencipta. Cerita hubungan guru murid yang harmonis ini pun terus dikenang.
menjadi bukti nyata bahwa setiap perjalanan spiritual selalu diawali dengan keberanian untuk menghadapi ujian dan ketulusan dalam menerima bimbingan. Setelah melewati berbagai ujian spiritual dan membentuk hubungan mendalam dengan para gurunya, Muhammad Tahir yang kini dikenal sebagai Imam Lapeo memasuki fase baru dalam kehidupannya, masa dakwah dan perjuangan. Di Tanah Mandar, masyarakat hidup dalam tradisi yang syarat dengan kepercayaan lokal. Namun pada saat yang sama, banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya menghayati ajaran Islam yang murni. Dalam konteks inilah, Imam Lapeo mengambil peran sebagai agen perubahan, menyebarkan kebenaran, dan menerangi jalan kehidupan umat melalui ilmu dan karamahnya. Perjalanan dakwah beliau tidaklah mudah. Di tengah suasana masyarakat yang kadang terjebak dalam kebiasaan buruk dan kepercayaan yang terselubung mitos, Imam Lapeo harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Salah satu kisah yang paling dikenang adalah peristiwa ketika rombongan Habib Alwi beserta murid-muridnya datang ke kampung Laliko dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanan itu, mereka mendapat perlawanan keras dari warga setempat yang tak segan-segan menembaki rombongan dengan senapan. Suasana yang mencekam itu seolah menggambarkan betapa beratnya tugas untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Melihat kondisi yang genting tersebut, Imam Lapeo tidak mundur. Dengan keberanian dan keyakinan yang teguh, ia maju menghadapi para penyerang. Dalam sebuah momen yang penuh keberanian, beliau menantang para penembak dengan kata-kata yang lugas. Kalian telah melakukan perbuatan yang sia-sia dan konyol serta pengecut. Menembaki Habib yang tak bersenjata, itu bukan perbuatan laki-laki sejati. Jika ada yang berani, hadapilah aku. Tantangan itu bukan sekadar retorika kosong, melainkan undangan untuk membuktikan keberanian sejati. Seorang penyerang pun maju menantang, dan Imam Lapeo menanggapi dengan tawaran duel tombak. Silahkan tusuk saya dengan tombakmu itu sebanyak 7 kali. Selesai itu, giliran saya menusukmu dengan tombak sebanyak 7 kali pula. Momen tersebut menjadi titik balik. Meskipun penyerang tersebut berusaha sekuat tenaga, kekuatan spiritual yang menyertai Imam Lapeo membuatnya tidak mampu melukai beliau. Ketika tiba giliran beliau untuk menyerang, ia justru menahan diri. Dalam pandangannya, keinginan untuk menyakiti seseorang tidak sejalan dengan ajaran kasih sayang dan rahmat yang diajarkan oleh agama. Dalam keheningan itu, sambil menatap mata penantangnya, beliau menampakkan rasa kasih sayang yang mendalam dan dengan tenang menjatuhkan tombak yang semula siap untuk digunakan. Aksi tersebut tidak hanya menunjukkan kekuatan spiritual, tetapi juga keagungan hati yang mampu memaafkan dan mengubah musuh menjadi sahabat. Keberanian Imam Lapeo dalam menghadapi situasi genting itu tidak hanya membuat para penyerang merasa tersentuh, tetapi juga menyebar ke seluruh wilayah. Cerita tentang keberaniannya pun dengan cepat tersebar dari satu desa ke desa lain, hingga sampai ke telinga masyarakat luas di Tanah Mandar dan bahkan di Tanah Bugis. Banyak di antara mereka yang kemudian memilih untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mulai mendekatkan diri kepada ajaran Islam yang beliau bawa. Dalam setiap langkah dakwahnya, Imam Lapeo tidak hanya mengandalkan kekuatan spiritual, melainkan juga pendekatan kemanusiaan yang penuh empati. Selain aksi keberaniannya di kampung Laliko, ada pula berbagai kisah keajaiban yang melingkupi perjalanan dakwah beliau. Salah satu di antaranya adalah ketika beliau menghadiri sebuah pesta walimah di Tapalang, daerah Mamuju. Di tengah suasana meriah, tiba-tiba muncul ular-ular di piring tempat hidangan disajikan. Konon, ular-ular itu adalah ulah dari orang-orang yang ingin mempermalukan beliau di hadapan tamu undangan. Namun, dengan isyarat yang tenang dan penuh kekuatan spiritual, Imam Lapeo membuat ular-ular itu menghilang seketika.
Kejadian tersebut membuat semua orang yang hadir tercengang dan semakin yakin bahwa beliau bukanlah sosok biasa. Selain dari aksi-aksi luar biasa, perjalanan dakwah beliau juga diwarnai dengan pendekatan sosial yang sangat menyentuh hati masyarakat. Ia tidak hanya mengajarkan agama melalui ceramah dan khutbah, melainkan juga aktif berkunjung ke rumah-rumah warga. Setiap kali ada yang mengalami kesulitan atau membutuhkan petunjuk hidup, mereka mendatangi Imam Lapeo untuk memohon doa dan nasihat. Keterlibatannya yang begitu dekat dengan masyarakat membuatnya menjadi figur yang sangat dihormati dan dicintai. Bahkan, di tengah era perjudian dan kebiasaan mabuk-mabukan yang marak, beliau selalu berusaha menarik masyarakat ke jalan yang benar dengan penuh kelembutan dan ketegasan. Kisah-kisah karamah pun semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keagungan ilmu dan kekuatan spiritualnya. Dari menyelamatkan orang tenggelam hingga menghentikan penyiksaan dari pihak kolonial, setiap peristiwa yang menimpa beliau selalu berakhir dengan keajaiban yang diyakini sebagai pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah yang paling menarik adalah ketika beliau dikatakan mampu berbicara dengan orang mati dan menebang kayu dengan tangisan bayi. Cerita-cerita inilah yang membuat namanya menyebar luas dan menjadi legenda di kalangan masyarakat Sulawesi Barat. Imam Lapeo tak hanya dikenal karena keberanian dan karamahnya, tetapi juga karena keikhlasan serta kesungguhan dalam dakwah. Perjuangannya melawan kebodohan dan keterbelakangan menjadi bukti nyata bahwa beliau tidak hanya berjuang di atas panggung dakwah, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Dengan semangat yang tak pernah padam, beliau terus menyebarkan ajaran Islam yang murni, menyentuh hati siapa saja yang bersentuhan dengannya. Di balik segala keajaiban dan keberanian itu, tersimpan pesan moral yang mendalam, bahwa kekuatan spiritual sejati lahir dari keikhlasan, pengorbanan, dan cinta kasih. Masyarakat yang semula terjerat dalam kepercayaan yang keliru dan kebiasaan buruk, akhirnya menemukan jalan untuk kembali kepada ajaran yang benar melalui teladan hidup Imam Lapeo. Cerita perjuangan dan keajaiban-keajaiban yang melingkupi perjalanan dakwah beliau menjadi inspirasi yang abadi, mengajarkan bahwa kebenaran selalu menang, meski seringkali harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Menapaki usia yang panjang dan penuh berkah, Imam Lapeo tidak hanya meninggalkan jejak melalui kisah karamahnya, tetapi juga melalui warisan nyata berupa institusi-institusi keagamaan dan nilai-nilai kehidupan yang terus hidup di tengah masyarakat. Beliau wafat pada usia 114 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1952. Namun pengaruh dan ajarannya tetap abadi. Di Lapeo, tepatnya di halaman Masjid Nurul Taubah Lapeo, makam beliau menjadi tempat ziarah yang ramai, dikunjungi oleh mereka yang mencari inspirasi dan penghiburan. Masyarakat dari berbagai penjuru, terutama pada hari-hari penting, datang untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasanya. Warisan yang ditinggalkan oleh Imam Lapeo tidak hanya sebatas makam dan kisah-kisah karamah. Sosok beliau juga terkenal sebagai tokoh yang berhasil membangun dan mengasuh komunitas keagamaan yang solid di Tanah Mandar. Dalam catatan anak cucunya, tercatat bahwa setidaknya ada 17 masjid yang tersebar di pesisir Sulawesi Barat yang pembangunannya diprakarsai langsung oleh beliau. Pendirian masjid-masjid tersebut bukan sekadar soal bangunan fisik, melainkan simbol dari perjuangan panjang dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar. Masyarakat yang dahulu terjebak dalam praktik-praktik yang menyimpang, akhirnya mendapatkan titik balik melalui sentuhan kasih sayang dan ketegasan beliau. Pendekatan dakwah yang diusung oleh Imam Lapeo memiliki karakter yang sangat personal. Beliau tak hanya mengajar di mimbar masjid, tetapi juga dengan rutin mengunjungi rumah-rumah warga. Setiap kunjungan membawa pesan moral dan spiritual yang mendalam, mengajak setiap insan untuk merenungkan arti kehidupan dan mencari jalan menuju kebenaran.
Di tengah era yang penuh dengan godaan duniawi, keberadaan beliau menjadi oase harapan bagi masyarakat yang haus akan perubahan. Tak jarang, dalam setiap perbincangan di rumah-rumah penduduk, kisah-kisah tentang keajaiban beliau menjadi bahan pembicaraan yang menginspirasi. Selain itu, keikhlasan dan dermawannya juga menjadi ciri khas yang tidak terlupakan. Banyak cerita tentang beliau yang rela berhutang demi membantu mereka yang tengah dalam kesulitan. Sikap dermawan yang tulus itu mencerminkan nilai-nilai Islam yang hakiki, bahwa sesungguhnya pertolongan kepada sesama adalah manifestasi nyata dari keimanan. Tidak jarang, masyarakat yang menerima bantuan dari beliau merasa seolah-olah mendapatkan secercah harapan di tengah kegelapan hidup. Warisan spiritual tersebut terus mengalir dari generasi ke generasi, membentuk karakter masyarakat yang semakin dekat dengan ajaran Islam. Di samping keberhasilan dalam dakwah dan pembangunan institusi, hubungan erat antara Imam Lapeo dengan para guru dan muridnya terus terjalin dalam alur sejarah. Hubungan silaturahmi yang telah terbangun sejak masa Halwat menjadi fondasi bagi keberlangsungan ajaran dan nilai-nilai yang beliau wariskan. Keluarga besar yang berasal dari keturunan beliau, yang tersebar hingga di seluruh Sulawesi Barat, menjadikan sosok Imam Lapeo sebagai panutan dan sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan. Bahkan, di beberapa kampung seperti Pambusuang, nama beliau kerap disandingkan dengan nama-nama besar lain yang pernah mengukir sejarah di wilayah tersebut. Ajaran-ajaran beliau tidak hanya berbicara tentang ritual ibadah semata, tetapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dalam setiap pertemuan, beliau selalu menekankan pentingnya nilai kejujuran, kerja keras, dan gotong royong. Semangat kebersamaan dan solidaritas yang ia tanamkan membantu mengangkat derajat masyarakat yang sebelumnya terbelenggu oleh kebodohan dan praktik-praktik negatif. Beliau mengajak setiap insan untuk saling menolong dan berbagi, meyakini bahwa hanya dengan kebersamaan, umat dapat mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Tak heran jika hingga saat ini, banyak rumah di Mandar yang memasang foto beliau sebagai penghormatan dan pengingat akan jasa-jasanya. Di setiap sudut kampung, cerita-cerita tentang keajaiban beliau, mulai dari kemampuannya menghadapi api hingga menundukkan ular, selalu menjadi bahan pembicaraan yang menginspirasi. Masyarakat yang pernah merasakan langsung sentuhan kasih sayang dan keikhlasan beliau, kini meneruskan ajaran tersebut melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Imam Lapeo dengan segala perjuangan dan dedikasinya telah mengukir sebuah sejarah yang tak lekang oleh waktu. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya berupa bangunan masjid atau makam yang dijadikan tempat ziarah, tetapi juga berupa nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman hidup bagi banyak orang. Keberadaan beliau telah membuka jalan bagi masyarakat untuk memahami bahwa dakwah sejati harus dimulai dari diri sendiri, dengan mengasah hati, meningkatkan keimanan, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Melalui setiap langkah perjuangannya, Imam Lapeo menunjukkan bahwa keimanan yang kuat dapat menaklukkan segala rintangan. Ia membuktikan bahwa ilmu dan kebaikan, bila disertai dengan kasih sayang dan keikhlasan, mampu mengubah kehidupan banyak orang. Warisan beliau terus hidup melalui para pengikutnya yang meneruskan perjuangan, membangun masjid, dan menyebarkan ajaran Islam yang penuh cinta. Kisah hidupnya yang selalu diceritakan dengan penuh kekaguman oleh masyarakat Mandar menjadi bukti nyata bahwa seorang ulama tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan pelita yang menerangi jalan kehidupan umat. Dalam setiap jejak yang ditinggalkan, Imam Lapeo mengajak setiap insan untuk kembali kepada hakikat kehidupan, mengutamakan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kasih sayang. Ajarannya yang sederhana, namun mendalam terus menginspirasi,
membuktikan bahwa dalam setiap langkah kecil terdapat kekuatan besar yang mampu mengubah dunia. Warisan beliau pun terus hidup, menembus batas waktu dan ruang, menyatukan hati umat dalam satu semangat untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat.